Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo diangkat tangannya semua. Sikap berdoa. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, hari ini Bunda mau bercerita dengan teman-teman, yaitu cerita tentang kancil yang pemalas. Teman-teman harus dengarkan dengan baik. Langsung saja. Di sebuah hutan yang jauh di sana terdapat seekor kancil pemalas yang sering mencuri sayuran milik petani. Dia sering meninggalkan hutan untuk mencuri berbagai sayur di ladang Pak Tani. Dia terkadang mencuri labu, tomat, kol, dan wortel. Dia sangat merugikan para petani. Karena itu, para petani mulai waspada dengan kelakuan kancil. Mereka tahu bahwa kancil itu sangat cerdik. Maka mereka pun memasang banyak sekali jebakan di ladang mereka agar tidak dicuri lagi oleh kancil pencuri itu. Di hari itu, kancil sedang berjalan-jalan di hutan, dan ketika dia berjalan-jalan di hutan, dia berpapasan dengan kelinci yang sedang menanam wortel dan cabai di kebunnya. Hai kelinci, kamu sedang apa? Halo kancil, aku sedang menanam wortel agar aku tidak kelaparan. Jadi, kamu lebih memilih capek-capek menanam ini daripada kita mengambil di ladang Pak Tani. Hati-hati kancil, aku dengar para petani mulai banyak memasang jebakan karena kamu senang mencuri di ladang mereka. Tenang saja kawan, kalau masalah jebakan aku ahlinya. Setelah beberapa saat kancil berbincang dengan kelinci, dia pun melanjutkan perjalanannya menuju ladang Pak Tani. Ketika kancil mulai mendekati ladang Pak Tani, dia pun mulai merasa curiga karena ladang terlihat sangat sepi, seperti tidak ada yang menjaga. Dengan hati-hati, dia mulai memasuki ladang, dan benar saja apa yang diucapkan oleh kelinci padanya. Kancil hampir menginjak lubang jebakan buatan Pak Tani untuk dirinya. Dengan hati-hati, kancil mulai melewati berbagai macam jebakan yang sudah diletakkan oleh para petani. Setelah berbagai rintangan dilewati, akhirnya kancil pun berhasil mendekati tanaman para Pak Tani. Dia pun mulai memanen wortel, sawi, dan juga macam-macam sayuran milik Pak Tani dengan senangnya. Karena terlalu dengan kesenangannya, kancil tidak sadar kalau Pak Tani mulai datang menuju ke ladang untuk mengejar. Berhenti kamu kancil, awas kamu kancil pencuri, akan aku tangkap. Kancil pun lari kocar-kacir melihat Pak Tani yang geram membawa senapan. Kancil terus berlari menghindari kejaran Pak Tani, namun dia mulai dikepung oleh para petani. Bingung karena tidak bisa lari lagi, Kancil pun mulai mencari tempat persembunyian, dan dia pun melihat rumah kelinci. Dia pun lari menuju rumah kelinci dan dia pun mengetuk pintu rumah kelinci. Kelinci, kelinci, buka pintunya, tolong aku. Ada apa, Kancil? Tolong aku, sembunyikan aku di rumahmu, para petani mengejarku. Aku tidak mau, Kancil, nanti petani pun mengejarku juga bila kamu bersembunyi di rumahku. Aku mohon kawan, tolonglah aku. Kelinci pun memasukkan Kancil ke dalam rumahnya dan menyembunyikannya dari para petani yang sedang memburu dia. Setelah beberapa jam berlalu, kelinci pun mulai merasa sudah aman. Kancil pun sudah bisa keluar dari rumahnya. Kancil, nampaknya di luar sudah aman, kamu bisa pulang sekarang, ucap kelinci pada sang kancil. Namun, Kancil tergiur akan kebun wortel milik kelinci.
dan dia pun berpura-pura terkilir agar kakinya bisa mencuri wortel milik kelinci ketika kelinci lengah. Aduh, kakiku kelinci nampaknya terkilir. Aduh, sakit. Nampaknya para petani mengajarku tadi sehingga aku terkilir seperti ini. Waduh, ya sudah, kamu berbaring saja di kasirku. Berbaring saja di kasurku. Jangan banyak bergerak biar kakimu cepat sembuh ya. Kancil pun merasa gembira dan bersiap melaksanakan rencana jahatnya di saat kelinci tidur malam ini. Hari pun mulai malam, kelinci pun mulai tertidur, dan kancil pun mulai keluar dari tempat tidur sang kelinci dengan niat mencuri wortel yang ada di kebun kelinci. Dia mengendap-endap, mendekati kebun sang kelinci. Perlahan tapi pasti, dia mulai memanen sayuran milik kelinci. Perlahan tapi pasti, dia mengambil berbagai sayuran yang ada di kebun milik kelinci. Kancil mulai penasaran dengan sayur merah yang menggantung di dekat kebun wortel. Sayur tersebut memiliki aroma yang menyengat karena saat itu sedang malam. Kancil tidak sadar bahwa sayur tersebut adalah cabai yang sangat pedas yang kelinci sengaja tanam. Kancil pun melahap cabai tersebut dengan rakusnya. Setelah dia melahap cabai tersebut, dia pun merasa lidah dan mulutnya telah terbakar. Ah, pedas! Ucap kelinci sambil lari keluar dari rumah Kancil dan mencari air untuk minum. Karena saat itu sedang malam, Kancil pun tidak sadar berlari ke danau yang di dekat ladang. Para petani ketika sampai di danau, tanpa pikir panjang, dia pun meminum air di danau. Para petani sudah siap menangkap Kancil yang sedang minum air di danau. Tertangkap kamu kelinci. Akhirnya Kancil pun ditangkap dan dikurung oleh para petani. Nah, itu dia tadi cerita dari Bunda. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bunda ceritakan. Jadi, kita tidak boleh mencuri barang atau benda yang bukan milik kita. Teman-teman harus jujur terhadap teman, orang tua, dan orang lain supaya menjadi anak yang hebat. Nah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.